warahmatullahi taala wabarakatuh. Salamnya seperti tikus. Kalau ekor tikus itu biasanya kan besar depan mungkin, sekuatnya nanti rezekinya sama dengan ekor tikus itu. Berarti ini harus diulang yang ini. Tidak apanya Pak Pirnya sudah selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru ekor tupai ini. Tupai itu kebalikannya apa? Tikus. Jadi kecil di depan, besar belakang. Tanda-tanda orang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Yang penting sukses di akhirat. Tidak sukses di dunia, tidak perlu. Tanda-tanda orang kalau sampai itu, dipilih dua-duanya orang. Tapi kalau Islam ini bagus. Berarti ada ikhtiar untuk memperbaiki kan. Sukses di dunia, sukses di akhirat, di akhirat. Saya bilang lagi ya, biar sukses di dunia dan sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih syai'un min ardi wa la bis-sama wa huwas samiul alim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Komite di mana-mana. Ayo Pak, menjadi spesialis Ketua Komite kan? Semoga beliaunya selalu disehatkan oleh Allah. Hajatnya dikabul, termasuk punya cita-cita ingin nambah santri. Jangan syukur. Beliau masuk orang takwa. Sama yang dengan yang sedang berdakwah. Sesama takwanya tidak mungkin saling mendahului, kecuali levelnya naik menjadi tawakal. Bos. Saya nggak mau bos. Cukup Pak semuanya yang serius. Yang saya hormati Kepala Kantor Penyelenggara Mahkota Kediri. Saya nggak tahu menyebut siapa. Insya Allah ini saudara saya Pak. Kalau saudara untuk apa itu biasanya dibantu. Saya sering dibantu oleh beliaunya. Saya mesti nunggu bantuan, saya butuh mobil, mudah-mudahan segera diberikan. Yang saya hormati Bapak Kasubag, para kasih penyelenggara. Insya Allah hadir semua itu bukan karena saya Pak. Saya ingin kenal takut sama Pak Zemron ini. Yang saya hormati teman-teman kepala madrasah, kepala KUA, teman-teman penyuluh, teman-teman pengawas, teman-teman penghulu, apa lagi yang belum sebutkan? Hadirin hadirat yang tidak sebut hadirin hadirat. Jangan tersinggung sejak masuk di hadirin dan hadirat. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir di tempat yang ini insya Allah berkah. Mudah-mudahan ada
kehadiran kita sekalian ini bersama dengan ridho Allah yang dikatakan sebagai amal ibadah. Kalau hadirnya tidak takut ke Pak Sembroni, artinya tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan mencatat sebagai amal ibadah dan insya Allah akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu semoga senantiasa terjadikan keberlanjutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya masuk di gerbang Subhanallah. Ada potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh negara kita. Tinggal dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, branding, supaya orang tahu bahwa anak kita ini luar biasa. Sehebat apapun mereka dengan produknya, dengan karyanya, dengan inovasinya, dengan terobosannya, kalau tidak disiarkan, orang tidak tahu. Hanya tahu yang satu namun keterampilan cukup itu, padahal di dalamnya banyak potensi-potensi yang sudah dilahirkan karena kita. Bukan untuk masalah. Dan ini luar biasa Pak. Ini anugerah yang luar. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ketika beliau mau berpesan kepada Sayyidina Hasan, wahai anakku, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan harta yang berlimpah, bukan Pak. Bukan sawah yang hektaran, bukan uang yang berlimpah, bukan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu ada anak-anak, itu adalah hasilnya dari anak kita yang sudah mampu memiliki kekayaan yang berupa akal Pak. Dan itu tentunya kalau anak-anak kita hebat, berarti gurunya lebih hebat dari muridnya. Jangan sebaliknya. Saya yakin, ayo bantu mereka branding produknya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kembangkan tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman, hanya produk begitu saja. Waktu kembangkan sehingga menjadi nilai ekonomi. Saya diskusi dengan anak-anak. Satu misalnya, ada itu yang menarik, membuat remote control untuk memantau perkembangan tanaman bibit cabai. Bisa nggak kemudian remote control diproduksi secara massal untuk para petani, sehingga dimanapun dia bisa memantau perkembangan tanaman cabainya tanpa datang ke sawah, apalagi hujan-hujan. Tanpa datang ke sawah, datang ke sawah itu naik sepeda motor keluarkan bensin. Nah itu penting Bapak Ibu sekalian, branding. Yang pada sekarang itu zamannya TikTok Pak. Dibuat TikTok. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia begitu Pak. Melihat perencanaan tanaman cabai dengan kamu datang ke sawah. Ini jangan seperti ini. Nanti jangan lupa hanya cuma satu yang memproduksi alat ini. Begitu Pak. Bukan seperti itu. Jadi apa namanya itu ya? Sekarang itu di brandingnya melalui membuat konten. Itu jauh lebih efektif Pak. Orang sekarang itu punya HP semua. Yang dibuka apa? Yang dibuka apa? IG, yang dibuka apa? Facebook, yang dibuka apa? Twitter, yang dibuka apa lagi? YouTube. Publish di 5 media tadi soal berperan papan satu. Kita ini kalah di apa? Di publikasi. Tadi guru sudah siap Bapak Ibu sekalian, sepeda motor tanpa bensin pakai air bisa, tidak bisa. Kalau itu bisa dilakukan di branding lagi, Masya Allah. Kan tinggal menyampaikan pesan-pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Ini Pak Satu bisa membuat
modifikasi sepeda motor, tidak mau pakai bensin, pakai air bisa jalan Pak. Nanti contoh semua kesini kok sepeda motornya aja isi air mati, nggak bisa jalan. Lain luar biasa, inilah yang sekali lagi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah Pak. Kalau tidak ditinggali harta, tidak mampu memilih, habis dijual semuanya Pak. Tapi kalau ditinggali ilmu oleh orang tuanya, dia akan mendatangkan harta. Makanya itu Bapak-Bapak sekalian, anak-anak kita berapapun kebutuhan untuk menerima ilmu, berapapun biaya Pak. Apalagi katanya Imam Ghazali itu dalam Tahlil Mutalib, karena kalau menyangkut tapi ada waktu biaya, maka biaya apa? Membiayai orang menuntut ilmu itu sama dengan mengasah kekayaan, memupuk kekayaan, mengembangkan kekayaan. Luar biasa. Anak-anak kita itu sudah pintar membatik Pak. Tapi apa hanya cukup paham tahu membatik? Nilai edukasinya dapat, nilai ekonominya dapat Pak, kembangkan. Jika nanti lulusan sini sosoknya bagus, tidak tergantung pada siapapun, dia sudah punya keahlian, punya skill. Kalau ekonominya bagus, sejahtera Pak. Ya. Lalu nanti buat konten-konten bagaimana membuat batik, inilah batik, tetapi harus ada ciri khasnya. Apa yang membedakan produk batik satu dengan batik-batik yang lainnya? Jangan harga Pak, kalau harga itu kompetitif. Tapi kalau kualitas itu akan dicari orang yang punya uang yang mungkin beli produk yang orang yang punya uang pun memilih kualitas. Kalau sudah berkualitas pasti akan dicari dan berapapun akan dibeli. Buatlah produknya anak kita batik seperti itu, apa itu? Dan ini perlu diberhenti Bapak Ibu sekalian. Itu juga anak-anak kita bisa memproduksi lilin yang beraroma. Lilin yang fungsinya penerangan dan pengusir lalat. Itu bisa jadi kalau aromanya bisa dikembangkan menjadi bagus, tidak berfungsi lagi sebagai penerangan pengusir lalat, tapi menjadi pengharum ruangan. Kalau sudah menjadi pengharum ruangan, akan menjadi kebutuhan karena harum itu menjadi kebutuhan. Nah ini ayo teman-teman semua bangga ini semua. Dan produk-produk yang anak kita itu adalah yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Itu yang paling penting Pak. Makanya anak-anak ini jangan hanya pinter paham tahu di sini. Masyarakat harus tahu, masyarakat harus bisa menikmati dari produk baru, kemudian madrasah itu betul-betul menjadi madrasah yang anfa'u linnas. Bisa nggak betul? Sangat bisa. Kuncinya satu, mau. Nah kita ini kadang malas, kadang untuk apa, kadang ngapain, kadang mau kemana. Ini kata-kata seperti itu jangan dipakai Pak. Kata-kata seperti itu tanda-tanda orang tidak mau apalagi kata tidak mau. Apa yang saya katakan itu sangat mungkin Pak. Nah sekali-kali dengan datangkan siapa, pamerkan di sini, katakan orang yang sudah terkenal. Siapa yang ahli desain batik, datangkan ke sini Pak. Kemudian besar-besarnya melalui TikTok apalagi sebagainya kan semakin terkenal.
Saya pakai slider misalnya, datangkan ke sini. Kalau perlu yang bengkel-bengkel dengan anak, jangan dengan Jepang sekalian, Pak. Produksi sepeda motor tanpa bahan bakar minyak, tapi pakai bahan bakar air misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan mungkin itu ada pada tangan di Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang merubah nasib kita itu siapa? Tangan kita. Makanya tadi itu kata kuncinya mau apa? Mau susah-susah, mau capek-capek, mau dimarahi, mau dicaci-maki. Itu kuncinya. Tapi kalau tidak siap seperti itu, jangan berharap akan menjadi orang sukses. Ada 3 kunci sukses yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah mentalitas. Yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mentalitas. Orang yang sukses itu coba pelajari. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya mentalitas bertanggung, mentalitas pejuang, dan mentalitas pemenang. Bertarung, berjuang, dan pemenang. Gak ada ceritanya bertarung itu akan menyerah sebelum berenang. Gak ada pejuang itu akan menyerah sebelum kemudian bertang. Gak ada bertarung berjuang itu akan menyerah sebelum gak ada. Yang buktinya didengarin adalah bertarung berjuang dan pemenang. Kita ini semua bertarung berjuang dan pemenang. Dalam ilmu biologi, 25 juta sel sperma hanya 1 yang dibuai oleh Allah sampai ini. Jadi dengan semua ini Pak. Dan itu untuk bertarung enggak? Pasti. Karena 25 juta hanya 1 yang dibuai oleh Allah. Dan lahirlah yang namanya manusia dengan susaya. Itu bukan mudah bahwa kita memperjuangkan 25 juta. Maka kalau laki-laki diperlukan oleh perempuan itu tidak asal. Karena memang dari kontraknya begitu, fitrahnya begitu Pak. 25 juta sperma itu dari siapa? Jadi laki-laki sel-selnya yang dibeli hukum dari siapa? Jadi wajar kalau kita dibutuhkan perempuan. Itu sejarahnya begitu. Tapi siapa yang disebutkan di sini? Tidak ada. Jangan-jangan yang begitu yang disebutkan sama bapak-bapak. Oleh 25 sel-sperma. Jadi kita ini adalah bahwasanya bertarung, berjuang dan pemenang, berarti mentalitas kita, mentalitas bertarung, berjuang dan pemenang sejak dalam proses pembuahan lahir. Butuh pertarungan perjuangan lagi sebagai pemenang. Belajar duduk jatuh, belajar lagi enggak? Duduk lagi. Jatuh, duduk lagi enggak? Jatuh, duduk lagi sampai kemudian duduknya sembuh. Maka dengan gagal sekali ditolak dulu, jangan wajah itu menyalahi kontrak kita sebagai pemenang. Kirim karena sampai 3 kali ditolak. Apa ini? Tunggu dulu ya. Kelihatannya anak istana. Maka karena kita bertarung berjuang dan menang, jangan jadi berjuang. Kita punya keinginan, cita-cita, maka tidak akan menyerah karena tidak akan berhenti kerja, tetapi akan berhenti ketika kita sampai di tujuh. Itu adalah bertanggung, itu adalah berjuang, dan itu adalah pemenang. Maka Bapak sekalian, saya yakin jadi guru niatnya apa? Mencerdaskan, meminterkan, memandirikan, membuat anak-anak kita berkarakter. Maka
rintangan, ada hambatan, kita jangan fokus sama rintangan, jangan fokus sama hambatan, jangan fokus sama ujian. Pak, kita fokus sama tujuan. Selama kita belum mampu mewujudkan bentuk karakter anak kita menjadi anak-anak yang selalu berjuangkan benar, sebelum mereka menjadi anak yang punya akhlakul karimah, maka kita tidak boleh menyerah, maka butuh sabar. Kata Imam Ghazali ada 3 sabar. Sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi musibah, sabar dalam beribadah. Saya tidak tahu sabar dalam membentuk anak-anak berkarakter itu maksud yang mana itu, tapi masuk dalam kategori ibadah. Masa musibah Pak, masa larangan Pak, itu masuk kategori sabar dalam ibadah. Kalau kita mampu menjalannya, maka insya Allah kita menjadi pemenang. Kadang-kadang kok sabar tidak, berarti tidak sabar dalam beribadah, apalagi marah. Yang rugi itu siapa? Marah mempercepat kematian. Kalau marah sebabnya naik apa? Kalau marah tensi darahnya naik apa? Kalau sudah tensi darah naik, asam lambung naik, apa yang terjadi? Setelah stroke apa? Mati. Makanya kalau ingin umur panjang, tidak dapat mati, jangan marah-marah. Boleh marah nggak apa-apa, tapi pakai. Maaf ya, saya marah. Tidak sabar berarti kalau tidak sabar, katanya Imam Al-Ghazali, berarti sesungguhnya kita tidak mampu beribadah. Karena mendidik anak itu adalah terbaik. Saya tidak punya orang Pak, kau pernah pakai pendidik? Saya tidak pernah marah Pak, tapi ditinggalkan Pak. Sama saja itu namanya marah, bersikap. Ada yang bersikap meninggalkan, ada bersikap mencubit, ada bersikap berkata-kata. Itu namanya tidak sabar. Kalau tidak sabar tidak termasuk kategori manusia yang mampu beribadah menurut Imam Ghazali. Pak Ayu lewat ke kamar. Ini jelas. Anak-anak setelah belajar dulu, belajar dulu, maka sempurnalah karena kesabarannya. Dia sukses tertidur sempurna karena dia sebagai lalu juga akan menjadi pemenang, menjadi sempurna. Coba kalau dia fokus sama sakitnya Pak, sama masalahnya, itu dari kita saat ini tidak bisa sempurna. Belajar berdiri, jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri. Itu adalah tipologi bertarung, berjuang dan bermenang. Maka kalau gagal, hari ini coba lagi besok gagal, coba lagi, besoknya lagi gagal, coba lagi sampai kemudian sukses. Jadi kesuksesan itu yang mengalami kita. Sudah nggak tinggal, ini juga sukses. Belajarlah mentalitas seorang Prabowo. Berapa budget yang dikeluarkan, berapa perasaan yang dikorbankan, berapa banyak dia disakiti, tapi pernah sabar. Akhirnya itu ongkos dari sebuah kesabaran. Makanya katanya Allah, pahala yang para sahabat itu suruh ambil sendiri Pak.
Masya Allah. Kalau pahalanya sholat kan jelas. Kalau sendirian berapa, kalau berjamaah berapa, itu kalau diterima Pak. Kalau sabar pasti diterima Pak. Jadi itu sudah akan ambil sendiri, sudah diberi peluang oleh Allah. Punya cara kasih marah-marah, rugi enggak? Itu bukan bertaruh, itu bukan berjuang, bukan menang. Kenapa? Tidak mampu kemudian kita beribadah. Ada yang tidak tahu? Saatnya aku juga. Bahkan ini jangan marah-marah. Juga mereka itu sama juga. Ya Allah, yang nikmat saya itu tawaran Allah. Semakin tawaran itu sedang enggak. Assalamualaikum semakin enggak. Siapa yang ini? Yang mana yang marah? Maka demikian rugi masih dilakukan sebodoh-bodohnya orang, sebodoh-bodohnya orang kalau rugi dilakukan, maka sama dengan keledai. Jangan marah, saya guyon ini. Ayo jangan marah, karena sahabat itu berarti beribadah. Sudah orang kita dirasani, difitnah, didolimi, dicaci maki, biarkan dia berarti sudah bersedia untuk menanggung resiko dari Allah. Karena yang membalas bukan kita tapi Allah. Bisa nggak? Itu sama. Allah saja punya sifat Rahman dan Rahim. Kemudian kita Allah itu punya sifat yang namanya Ghafur. Kemudian kita ini makhluknya Allah, masya Allah. Kalau mengalahkan Allah saja memaafkan kita, Allah memiliki cinta dan kasih sayang. Masa akan memboleh kita tidak dimaafkan? Ada yang menjadi mati kita tidak dimaafkan, ada yang mengkhianati kita tidak dimaafkan. Terus kita itu menjadi makhluknya siapa? Maka berhentilah marah, memperdepan kematian itu sebagai kebohongan. Marah, menghilangkan semuanya. Kalau sudah karena konsentrasi hilang, betul tak? Tidak karena sudah tidak fokus, maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak akan maksimal. Kalau tidak maksimal berarti tidak bisa dicapai apa yang kita lakukan. Jadi yang rugi juga kalau tidak dipahami. Mintai kalau ingin yang orang sukses yang pertama yang kami mintai. Kita sebagai orang bertaruh membuat dan bermain. Kita ini kita belajar lari, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Akhirnya kita bisa orang yang lari dengan sempurna. Coba kalau setelah hari kemudian berhenti karena sakit, maka mestinya anda kita ini tidak bersalah. Ini tidak bersalah itu berarti saya ingin dulu bahwa maksa dulu. Minta dan pelajari bahwa orang-orang yang sukses mentalitasnya seperti apa? Mentalitas dan aktivitas diri jiwa. Tapi apa yang digaduhkan? Maka kalau ada orang kemudian sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mohon arahan, sedikit-sedikit mohon bimbingan, sedikit-sedikit mohon petunjuk, ada kita orang bukan seorang penaruh berjuang dan jalan, apalagi berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Jadi pimpinan itu harus bertanggung jawab terhadap anak buah.
kalau sukses, ya memang saya seperti itu. Kalau itu hanya pemimpin pecundang. Tidak bertanggung ya. Tidak bertanggung Ya. Jangan hanya mau jabatannya, resikonya juga Pak. Jadi kami ini hanya mau jabatannya. Itu ada resiko. Itu urusan aku, bukan urusan saya misalnya. Oh no. Pemimpin banci, pemimpin saya namanya leader. Oh isu itu Pak. Yang namanya saya itu kaum. Ya harus bertanggung jawab. Yang namanya kepala kan ini kepala. Di kepala rezeki Pak. Semua itu ada di kepala itu. Mulut ada ini. Yang pemerintah, yang pemerintah itu di mana? Oh di kepala. Berarti kepala itu juga pemerintah itu bukan arah. Tapi malah depan kan? Jika itu Pak, mau hidup mati kan? Tapi kan nggak ada yang kesini kepada yang pakar ya. Nggak ada. Semua sabar. Sabar waktu. Hadapi semua dengan senang tiba. Bahagia. Yang aku perlu akan miskin. Pokoknya kalau dari sejarah kita jangan eksen, asal kamu kita jangan eksen. Ia paling tidak kan senyum ibadah. Tidak ibadah mungkin merasa manusia menjadi satu dan sejarahnya menjadi itu. Maka hadapi dunia ini dengan senyum. Terima kasih ya, misalnya tadi itu senyum bunyi saya. Dunia itu indah, jangan dibuat tidak indah. Allah sudah menciptakan dunia ini indah. Kenapa kemudian kita dirusak dengan cemberut? Berarti kurang bersyukur. Tidak bersyukur berarti tidak beribadah. Berarti tidak sah. Kenapa Allah menciptakan dunia ini ya Allah begitu sempurnanya? Kenapa kemudian dirusak dengan permusuhan? Kenapa dirusak dengan pertengkaran? Kenapa dirusak dengan fitnah-fitnahan? Kenapa dirusak dengan rasa-rasa mobil? Maka sesungguhnya kita ini sedang mengkhianati Allah. Tugas kita di dunia ini hanya dua. Apa? Yang pertama menjadi Abdullah yang baik. Abdullah yang baik itu akan menjaga alam ini karena diciptakan dengan indah, diciptakan dengan seimbang. Jangan membuat kerusakan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bisa senyum boleh besok pakai jangan boleh Paling ngajar lagi senyum. Senyum saudara, tapi jangan senyum terus. Kalau senyum terus berarti ada masalah. Bawa masalah apa? Saking bahagianya. Ayo, jangan menodai Allah yang sudah menciptakan alam ini dengan sempurna dengan keindahan. Ganteng. Abdullah yang baik itu adalah mampu menjaga ciptaan Allah. Jangan buat musim kemarau ban. Ya musim kemarau ban. Musim kemarau ban. Tidak fokus. Musim kemarau
memang sebenarnya karena pula tangan-tangan manusia tidak banyak kemarau kekeringan karena pohon-pohonnya dipotong, hutan gundul, hutan lindung gundul, hutan produksi gundul, hutan rakyat gundul karena bakal besar. Jadi bagi maka kami agama Jawa Timur, Kementerian Agama Jawa Timur hadir dengan program Jumat setahun gerakan tanam sejuta pohon. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian, karena kita sebagai Abdullah yang baik, yang sabar untuk selalu menjaga keindahan yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau ada yang menanam satu orang satu pohon, itu namanya tidak menjadi Abdullah yang baik. Kamu di sini kan apa? Saya tanam apa? Tanam kafe bukan itu. Coba ya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang hujan tidak akan air. Kenapa? Karena air yang jatuh dari langit sudah ada tutupan daun yang akan menyanggahnya, turunnya pelan-pelan ke batang pohon atau ke kanan, kemudian diserap oleh akar, maka tidak ada erosi, tidak ada banjir. Pak. Tapi kalau tidak ada pohon-pohon langsung ke tanah, tanahnya tergerus, airnya kemudian dari tanah pohon itu turun. Banjir enggak? Dan sebab siapa? Udah tangan manusia. Kenapa tidak mampu menjadi Abdullah? Kenapa tidak mampu menjadi? Karena tidak sabar. Yang kedua apa? Bukan tugas manusia menjadi khalifatullah di muka bumi. Apa khalifatullah? Selain menjaga juga menyiapkan generasi-generasi di belakang kita supaya mampu juga melestarikan alam dan lingkungan, mampu menjadi khalifah khalifatullah di belakang kita. Didik ajar dengan baik anak-anak kita. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'lamu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut kalau meninggalkan generasi-generasi di belakang kita yang lemah dari sisi keilmuannya. Anak-anak kita sudah pintar, enggak? Anak-anak kita sudah tergerak, enggak? Ada enggak? Takut kita ini. Maka kalau tidak ada rasa takut, sungguhnya kita belum menjadi khalifatullah di muka bumi dengan baik, sekaligus belum menjadi Abdullah yang baik. Oleh itu ayo, kalau ada anak-anak kita yang tidak paham, tidak mengerti, tidak pintar-pintar, jadi kenapa ada beban moral, ada beban psikis? Aduh gimana ya, anak saya itu nggak mengerti, bukan anak siapa? Jadi bapak ibunya kita nyangka, oh ya pantas semua anaknya situ. Ya Allah, harus ada rasa takut kalau kita meninggalkan anak kita sudah masih muda dalam cara yang lemah dari sisi keilmuan, lemah mentalitasnya yang selalu meremeh-remeh, tidak ada pengabdian, manja-manja. Harus ada dalam diri kita rasa takut. Takut kalau anak kita jauh dengan Allah. Takut kalau anak kita tidak berakhlak yang mulia. Kadang-kadang tidak. Ya, bayarnya sama. Ngapain mau susah-susah? Bukan anak saya. Waliyahsyam ladina law taraku. Aduh, kok harus ada rasa takut? Itu adalah Abdullah yang baik, itu adalah khalifatullah yang baik. Dan tugas kita yang kedua-duanya yang ada yang lain, Pak. Jadi kita hidup dunia, tugasnya khalifatullah Abdullah, kemudian hidupnya harapannya dua, ridha Allah dan apapun yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah. Kalau sudah mampu menjadi Abdullah yang baik, khalifatullah yang baik, maka diridhoi dan apapun yang dilakukan akan dicatat sebagai amal ibadah. Itu adalah mental
menjadi hamba dan menjadi Abdullah yang selalu berbuat karena Allah sehingga dia itu tidak dikatakan sebagai amal ibadah. Itu tugas kita, Pak. Harus ada rasa maka intinya harus menyesal ketika tidak mampu anak-anak kita berakhlak yang baik, tidak mampu beribadah, tidak mampu mandiri, kemudian tidak punya ilmu dan pengetahuan, harus menyesal karena itu dengan gagal. Ada nggak rasa-rasa itu? Maka kalau enggak, tidak dilahirkan kembali. Tugas kita, ayo Bapak sekalian. Ya Allah, anak kita itu apa? Saya yakin masuk ke sini itu sudah punya bayangan yang luar biasa. Orang tuanya juga punya bayangan yang luar biasa. Sampai sini diapain? Berdosa kita yang sudah menyia-nyiakan harapan besar mungkin dan orang tua mungkin. Kalau sudah berdosa Bapak Ibu sekalian, maka gaji-gaji kita menjadi gaji-gaji yang haram. Kan saya yakin kita tidak mungkin mentalitas Pak. Kuncinya ada di mentalitas semuanya. Aduh, ada rasa takut ya Allah, saya takut. Ini kalau malam itu bangun jam 2 jam 3 menangis ini semua, mengingatkan kita semua, ya Allah, saya punya tanggung jawab ya Allah, saya diberi amanah untuk mendidik anak-anak di sekolah ya Allah. Kira-kira seperti itu apa ya? Insya Allah ya, insya Allah. Jangan ada guru istighfar. Dari guru-guruan mentalitas seorang guru seperti yang saya mentalitas orang yang selalu menghormati dan menghargai siapapun dari apapun dia. Mohon maaf Bapak sekalian, bisa jadi saya ini lebih mulia pengemis daripada kita, karena butuhnya dia hanya makan kemudian beribadah kepada Allah. Kalau dia sudah cukup untuk makan selesai, tapi kalau kita maka kita tidak boleh membanggakan kita, hormati dan hargai siapapun. Jadi kafir, aduh Pak, jadi kafir itu hanya selebar mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan apapun ibadah sebagai kafir dalam provinsi Jawa Timur selebar. Tapi dengan selebar kertas saya bisa bicara seperti ini menjadi alam makhluk dan bukan. Dengan selebar kertas saya diundang tuh, tangan ini gunakan untuk akar makhluk nahi mungkar kulil hak. Dibuat kesempatan untuk meres, jangan dibuat untuk merampok. Oh, jadi kami ini gampang kok kayak dibuat. Kalau begini jahil, saya tidak mengatakan kalau tidak jalan bagus benar benar. Bisa nggak? Bisa. Maka nah, yang itu buat siapa? Kalau enggak kita perampoknya sendirikan. Itu namanya perampok. Datang ke madrasah, datang ke dakwah, datang ke tengah, tidak diundang, tidak datang, dikasih amplop yang itu namanya ayah orang lain. Jadi di kantor saya potong tahu apa? Ngapung ke toilet, bisa nih diambil, itu namanya belum. Tangan ke madrasah, ngapung mandi, setelah itu bisa diambil, itu namanya belum. Ambil yang lain bisa bantah. Nah ini akan minta seperti ini, akan minta
kok walaupun Pak itu bisa jadi yang jauh. Maaf Bapak sekalian, kita tidak mampu mengingatkan diri kita, tapi mampu mengingatkan orang lain. Padahal kalau ingin jadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, yang pertama yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan pada diri kita. Pak ya, jangan korupsi. Pak ya, jangan pungli. Pak ya, jangan gratifikasi. Yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan pada dirinya, bukan pada orang lain, Pak. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada dirinya untuk berbuat baik, bukan orang lain. Pak ya, jangan korupsi, jangan macam-macam. Yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, mencegah kita tidak berbuat baik kepada orang, zalim kepada anak buahnya, sunatkan kepada anak buahnya. Maka insya Allah akan menjadi orang yang muflihun, yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu bersabar dengan diuji, diberi amanah, dia tidak senang diberi jabatan sebenarnya tidak seenak dan mampu melarang dirinya untuk terima uang yang bukan haknya, menolak pemberian yang bukan haknya. Ya kalau jadi narasum boleh kalau tapi tidak boleh kalau haknya. Jadi kalau sebelum dibuka madrasah di sana ini ambil halal atau ibadah maksudnya. Tapi kalau sampai ke madrasah di sana ini jangan ambil Pak. Habis dikasih sampai ambil lagi. Ada kesedihan. Tapi kalau seperti ini enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Beneran? Kalau seperti ini takut tidak ya? Guyon, saya kan bilang guyon, kalau sudah bahasa guyon ada yang disebut. Minta ini menyerukan dirinya berbuat kebaikan, mengajak dirinya berbuat kebaikan, mencegah dirinya berbuat kebaikan dengan minta ini yang ada guru anak. Jangan lupa ya belajar baik enggak? Baik enggak? Belajar enggak? Hah? Beneran. Percaya. Kalau kita tak percaya gimana? Padahal kalau gimana? Anak-anak jangan lupa ya doa. Punya. Doa enggak? Berapa banyak? 2 banget. 6 12 itu tidak ikhlas. Karena terlanjur ngomong kalau 6 rakaat tidak salah itu betul itu. Jadi yang kurang itu saya jamin tidak ikhlas Pak. Kenapa? Karena terlanjur ngomong anak-anak jangan lupa sholat tahajud minimal 13 rakaat dengan witirnya. Betul berapa? 23. Maka kalau hanya mampu menyerukan sekalipun kebaikan, kalau tidak melakukan kabur maka indallah yang taqulu ma la taf'alun. Allah akan benci dan murka pada siapapun anak-anak belajar, guru tidak belajar, anak-anak sholat duha apa, guru tidak sholat duha, anak-anak sholat tahajud pak guru tidak sholat tahajud, maka kabur maka indallah yang taqulu ma la taf'alun. Allah benci dan murka kepada yang mengatakan nyuruh sekalipun kebaik. Ada nggak di sini ya? Diskusi bahasanya nilai, muasabah diri, introspeksi diri. Minta. Yo mental penyuruh, tapi tidak mau melakukan hal benci dan pegang. Yang kedua, sudah berapa aja Pak?
Tapi jangan ini sampai ada yang ngatur terus mendengarkan saya tidak ada yang kasih air. Yang kedua materi. Kalau ingin sukses, materi adalah pengetahu, materi adalah ilmu, materi itu adalah keterampilan. Harus kuasai Pak. Sebagai seorang pimpinan paling tidak paham tentang manajemen. Bagaimana kemudian menggerakkan orang, memilih, bagaimana kemudian merencanakan, bagaimana kemudian mengimplementasikan, bagaimana kemudian mengevaluasi, bagaimana kemudian menindaklanjuti dari hasil evaluasi. Maka kalau ingin sukses, yang kedua adalah materi. Kuasai materi, pahami materi, materinya. Guru mau mengajar, maka pahami dulu materi ajarnya, pahami pendekatannya, pahami metodologinya, pahami metodenya, pahami instrumennya, pahami evaluasinya, maka akan disalahkan menjadi guru yang sukses. Yang sukses materi. Menguasai dunia itu Bapak sekalian dengan materi. Menguasai akhirat itu dengan materi. Materi itu adalah ilmu, pengetahuan dan skill. Kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai ilmu, maka tentu dia mengalami ini. Dunia ini Bapak sekalian kita menguasai dunia apa saja? Dunia bisnis kita kuasai ilmu bisnis. Dunia pendidikan kita kuasai ilmu pendidikan. Ingin menguasai anak-anak kita kuasai ilmu psikologi. Ingin menguasai masyarakat pahami ilmu psikologi masanya, ilmu sosialnya kuasai. Maka dunia ini ada di dalam kita. Begitu juga kalau kita ingin menguasai akhirat dan suatu saat kita ini diterima oleh Allah di akhirat yang benar suka, man aradal akhirata fa'alaihi hikmah. Maka materi, pengetahuan, ilmu, skill. Bahkan caranya khusus syukur itu sudah dapat bocoran pertanyaan dan apa? Ya, marbuka, kayak man nabiyuka. Kan sudah jelas mangkigaluka. Kan itu Pak. Mana mau ulang dikasih bocoran itu. Cuma kita ini dikasih bocoran yang mau nyaman diri kita menjadi abdullah dan khalifah yang baik dan benar. Tidak mampu kemudian membangun pemahaman dan orang yang berupa materi. Artinya apa? Sungguhnya Allah sudah memberikan kode-kode kepada kita. Dan kalau kita ingin menguasai keduanya manarot dan akhirat, manarot tentu dia dan akhirat menguasai kalau tak cuma paling kedua dia dengan ini. Ternyata fungsinya ilmu Bapak Ustaz. Minta kita sudah bagus tapi ilmunya tidak punya, ngabur akan jadi preman. Karena tidak tahu caranya Pak bertindak, tidak tahu caranya melakukan. Ngabur yang penting bertindak, apa ini hak, apa ini batil, yang penting bertindak. Mentalitas yang juga bagus kali dengan materi yang berupa ilmu. Bisa jadi materi itu adalah maknanya finansiyin, ya, bisa uang, kan ya Pak, bisa bahkan apa yang sebagainya. Apalagi ini dinikmati kali dengan materi ilmu dan uang. Mau jadi wali kota, materi ilmu dan uang. Gimana ilmunya cara mempengaruhi masyarakat, maka belajar psikologi
Oh, kalau dibuat master di sini, tipologinya seperti ini, tipologinya. Oh, berarti pendekatannya seperti ini, pendekatannya seperti ini, pendekatannya seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kuasai dunia itu dengan materi, tapi insya Allah maka akan menguasai akhiratnya. Yang terakhir, ini saya memaknai metafisika. Jadi kita ini memahami yang abstrak, mengetahui yang abstrak atau makna Allah. Jadi ini harus dibentuk, tidak dibentuk dari mentalitas, tidak dibentuk dari materi, Pak. Ini akan hanya dibentuk oleh kedekatan kita kepada Allah. Kepada Allah. Maka ada sinyal-sinyal yang datang mulai, sinyal kebaikan, sinyal keburukan adalah metafisika yang abstrak. Dan kalau kita dikejar dalam manusia kita akan mampu sinyal-sinyal itu sehingga kita mampu nanti mengatasi. Caranya dekat dengan Allah. Media untuk dekat dengan Allah sudah ada yang namanya sholat. Nah, sholat kita ini sudah apa tuh lah? Sholat kita ini bolong-bolong enggak? Sholat kita ini diskonan enggak? Kadang Surabaya diskon pada turun sampai jam kosong. Dari 8 jadi jam 50 kan? Ya kok dia bagiannya? Hilang diskon juga jadi 70 kan? Bagaimana kemudian makhlukatullah? Bagaimana kemudian mikap yang terbentuk? Bagaimana bisa menangkap sinyal-sinyal Allah? Tidak bisa. Dan barang-barang diskon itu barang-barang tidaklah barang-barang api indigo. Iya, tidak. Ini diskon itu. Orang yang minta diskon itu berarti orang-orang yang akhiran itu, orang-orang puji juga, orang-orang tidak laku di hadapan Allah. Kan musuh Pak. Iya benar. Itu ujian. Oh iya. Sama apa enggak gitu? Ya. Kalau bang ingin membangun kita fisik gampang kita bilang dekat dengan Allah. Dengan Allah. Sholat bisa sebelum tidur paksa secapek apapun kita sholat bisa. Maka kalau kita sampai itu juga nyambung bisa dengan subuhnya. Kalau perlu bisa subuh dengan Tuhan. Nah bagaimana kalau dekat dengan Allah? Afkiran. Kita diberi kesempatan menjauh dari Allah. Sholat Tuhan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka paling tidak itu hanya saja 6 rakaat. Ambil jalan tengah. Khairul umur atau 12 rakaat kalau orang semalam. Sholat Tuhan orang kanan itu sholat Tuhan tidak ikhlas. Karena terpaksa dan ternak. Ibadah tidak ikhlas, gimana amalnya kepada Allah? Gimana kemudian bisa membentuk kita makhlukatullah? Bagaimana bisa menangkap sinyal-sinyal keburukan dan kebaikan? Hadis. Sholat tahajud hanya 2 rakaat, minimal 13 lafaz. 4 salam untuk tahajudnya, kemudian 2 salam. Ini berarti berapa? 11. Naik 13 misalnya. Naik bulan ke naik berubah juga. Maaf surat kita ini berkomunikasi. Paling 10 menit ya. 7 menit. Sehari semalam 5 kali sholat. Berarti kan hanya 50 menit. Dari 24 jam hanya kata-kata 1 jam Pak kita komunikasi dengan Allah. Bagaimana mau dekat dengan Allah? Bagaimana kemudian kita menjadi makhlukatullah? Bagaimana kemudian bisa membentuk kita bisa? Coba. Yang ketiga ini yang sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Ayo, sholat.
ibadah yang lainnya tadi itu Pak, memaafkan, menghormati, menghargai, mensyukuri apapun yang terjadi, karena yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah. Ditempatkan di tempat yang jauh bersyukur. Ditempatkan di tempat yang jauh bersyukur. Ada yang gila-gila tidak bersyukur. Karena yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau kita ini banyak inginnya, ingin itu dilatar-latarkan oleh hawa nafsu. Ini cenderung manusia itu ingin nyaman, enak, tidak bersih. Itulah manusia. Maka dimanapun kita ditempatkan, jadi apapun kita itu yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang orang tidak, yang maaf, tidak mensyukuri. Kenapa tidak mensyukuri? Dia tidak paham bahwa yang terjadi yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kadang kok ya Allah, tak kemarin gimana Pak Peri? Saya ini sudah kalah mengabdi, saya ini sudah berprestasi, saya ini tidak lulus. Kenapa saya tidak jauh? Kira-kira apa itu? Ya kurang ajar kan? Ada sudah yang terjadi yang terbaik menurut Allah. Jangan beruntung, walaupun diterpa dengan angin topan, kalau Allah tidak berkehendak jatuh maka jangan. Artinya apa? Kita ini tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun, tidak punya kekuasaan apapun. Kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan milik Allah. Masih tidak percaya. Maka dimanapun kita bahkan bersyukur itu yang terbaik. Siapa tahu Pak, kita dekat dengan rumah musibah. Kan kita tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umatnya sekiranya umatnya tidak mampu menjalaninya. Maka kalau Pak Semboni soal ditempatkan di Banyuwangi, itu yang terbaik bukan Pak Semboni. Aduh. Allah pasti memenuhi kebutuhan manusia, tapi belum memenuhi keinginan manusia. Dan yang tahu kebutuhan kita hanya Allah. Kalau kita ini keinginan kebutuhan rumah, tapi Allah berkata, kamu tidak butuh dekat rumah, kamu butuh jauh biar tidak ketahuan. Aduh. Ketahuan apa? Ketahuan bolos. Kita ini kadang juga sok tahu gitu, sok dibutuhkan. Ya Allah, termasuk bukan bentuk yang baik dan bukan fakultas yang baik. Dengan apapun yang terjadi itu adalah syukuri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini sedang diuji oleh Allah. Kadang diuji dengan musibah, kadang diuji dengan orang banyak terus diuji dengan musibah, tapi banyak gagal diuji dengan diangkat dari takdir dan serunan diangkat dari takdir boleh. Apa ini doanya takdir? Ayo Bapak Ibu sekalian, kerja yang menjadi penting itu yang akan menentukan kita. Jadi mentalitas, materi, dan kita apa empat itu, dan itu bisa ditempuh dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Dan Allah, kita ini sebenarnya kita ini siapa? Sekolah budaya. Dan umur 40 tahun sudah mulai ribut. Cantik, umur 40 tahun sudah mulai
akhirnya bagaikan air setetes di lautan. Kamu bergaya, mau nyawa dengan pindah, mau bergaya. Hari ini mungkin dengan hadir di sini, tapi besok bisa jadi dengan mata semua hidup. Bukan Pak, maksudnya tidak ada yang bisa membuat kita disombong, tidak ada yang kita miliki untuk disombongkan. Karena mudah, bukan urusan mati dan tua muda. Wah, ada itu yang punya yang masih muda ya. Mau bertobat berkumpul, tidak ada muda yang stabil, kesehatan mulai stabil. Kalau sudah benar punya nyawa, la yastahilu la yastah, yang bisa diakhirkan dan bisa dimajukan. Ya Allah, jangan menjauh nyawa saya, ya Allah. Abang saya masih banyak, ada abang BRI, ada abang BSI. Lunas kita sarankan ya. Kalau ingin segala lunas, tidak apa-apa. Tidak ada sedikit pun potensi yang kita miliki untuk disombongkan, bangga, jabatan, dan dibawa mati. Ini tidak dibayar, tidak habis semuanya. Apalagi hanya di kepala aku ada. Jadi menunggu mas. Ya, masih dikambing bergaya mau kemana? Orang dikambing pintu mobilnya dibuka, airnya dituangkan. Ini dari kita kadang-kadang dari stroke. Iya, pintunya dibukakan, airnya dituangkan. Ada masuk ambil ketika ada orang di sini, kepala kantor, kepala madrasah, kasih bau dulu, nama itu tanda orang masuk. Orang tersebut dengan sampai sini. Boleh pakai yang masukkan. Ada Pak yang bisa dibanggakan dari kita. Kalau Allah sudah mau membuka dan kulina rumah mereka mau ditutup karena dikasar. Potensi umur kami mandasa. Kalau Allah sudah mau memuliakan kita, akan dimuliakan. Kalau Allah sudah mau menjauhkan kita, dijauhkan oleh Allah. Akan tidak usah sombong. Ada yang sombong sih. Marah-marah berjalan ke mulutnya. Itu sombong namanya itu. Gak tersenyum, itu sombong namanya. Gak nyapa, sombong. Gak salaman, sombong. Bergaya seperti orang yang paling hebat. Bergaya seperti orang yang paling penting. Mana? Mati juga. Paling nanti sampai hanya 3 lapis kain. Ada yang mati bawa sumbang, itu orang mati gila. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo kita saatnya saja muhasabah diri, introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita. Usia kita karena kita sudah 79, berarti kita ini usia sudah dewasa. Orang dewasa itu orang yang bijak. Orang dewasa orang yang selalu memperhatikan orang yang di bawahnya, mengayomi, menjaga. Untuk sedikit-sedikit protes. Ya Allah, itu orang mungkin dulu diciptakan di tanah bermasalah ini. Sedikit-sedikit dumas. Sedikit-sedikit lapor kakak-kakak kita. Kegagalan kita protes. Nah, itu otaknya rusak. Ada di sini Pak. Aduh, ya Allah, kok senang merepotkan orang. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, semua itu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ada di dalam desa mutawala. Ila saluhan desa kulluhu wa
wal masadah. Masadah itu satu. Dalam diri kita ada yang namanya mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, kalau itu baik, maka pola pikirnya akan baik, sikapnya akan baik, tutur katanya akan baik, sifatnya akan baik. Tapi sebaliknya ketika fasadah itu satu, semuanya akan rusak. Yang ada suudon, ada orang sukses. Cuma segitu. Ada orang sukses. Itu Pak Seboni akan pemikirannya Pak. Ada orang sukses beli mobil. Kok bisa? Enggak jangan-jangan dulu. Jangan-jangan pelihara itu. Karena mudghah yang benar rusak. Maka yang ada dalam hati dan suudon, semua orang dianggap tidak baik, seperti mata kita ketutupan selembar daun. Itu kita semua. Hati kita adalah selembar daun, menjadi buta semua. Kenapa? Karena mudghahnya fasadah ala wajah itu adalah maka kalau ada yang sering merasai temennya, berarti hatinya rusak, hati rusak, baunya busuk. Kalau ada yang sering melaporkan temennya, mudghahnya rusak, hatinya busuk. Nah, dari itu saya orang yang seperti itu bahagiamu dari kami. Jadi kalau yang bahagiamu dari kami, mudghahnya rusak, masalah. Dari kamu bahagiamu. Jadi kalau orang seperti itu bahagia apa? Aduh, kita doakan mudah-mudahan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya hidayah Allah yang berubah. Karena hatinya sudah busuk, hatinya sudah membeku seperti batu. Ada enggak? Tidak ada. Fitnah. Kalau fitnah itu masuk kubur. Kalau ada kesalahan bisa ini. Insya Allah sekarang tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup ini damai. Kita ini hidup tenteram. Kita ini hidup bahagia. Maka ciptakan ketentraman, ciptakan kedamaian, ciptakan kebahagiaan. Dan ini semua kalau mudghahnya solukan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa segera buat proposal untuk dicabutnya uangnya. Karena sebaik mau manusia anfa'uhu khairun nas anfa'uhu. Sebaik manusia adalah yang memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Mungkin jadi merasa ini memfitnah. Kenapa? Berarti kita tidak memberi kebaikan. Ajukan proposal Allah itu. Tidak boleh. Mudah-mudahan mendapatkan dia. Kalau sekalian yang terbahagia sayang itu sudah lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat kita